Alhamdulillahilladzi arsala nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil huda wa dinil haq wa ba'athahu liyutammima makarimal akhlaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ila jami'il anha'i wal afaq. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil ma'ad. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal taqun. Ittaqullah haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimakumullah, bersyukur kepada Allah dalam Jumat ini kita semuanya bersama yang berada di masjid tetap hidayah ayat Allah subhanahu wa ta'ala ada hati kita, sehingga dengan keikhlasan hati bersama kita ke masjid melaksanakan sholat Jumat. Mudah-mudahan sholat Jumat hari ini di masjid rumah milik Allah, aktivitas ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, tema khutbah ini adalah masa kehidupan akhirat itu ada. Waktu kehidupan akhirat itu ada. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, kita berpikir dengan cerdas, dengan hati yang ikhlas, tidak emosional. Pertama, berkaitan dengan masalah keberadaan kita semuanya. Disebutkan dan disampaikan oleh Rasulullah, diterangkan juga dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Rasulullah menjelaskan yang akhir-akhir ini banyak memperingati kelahiran Rasulullah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditugaskan ke dunia liutammima makarimal akhlak, untuk membimbing, mengarahkan, menyempurnakan akhlak manusia. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, kita semuanya alhamdulillah
mengikuti bimbingan Rasulullah, beretika dan berakhlak sebagaimana yang dikehendaki Rasulullah. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Rasulullah pertama kali yang didakwahkan dan ditabligkan kepada umat waktu itu adalah akhlak. Akhlak apa yang pertama? Iman, keimanan. Karena waktu itu banyak orang dalam keimanannya, kepercayaan menyembah berhala, ada yang menyembah api, ada yang menyembah selain Allah. Kemudian Rasulullah menjelaskan dengan surat Al-Ikhlas tadi, yang menciptakan kalian semuanya Allah. Yang menciptakan kita semuanya itu adalah Allah. Kemudian yang menghidupkan juga Allah. Meletakkan di atas bumi, di atas dunia adalah Allah. Siapa Allah itu? Rasulullah menjelaskan, katakan Muhammad dalam firman-Nya, Qul huwallahu ahad. Katakan, sampaikan kepada mereka, wahai Muhammad, Qul huwallahu ahad. Sesungguhnya Allah itu satu. Nah, ini yang kedua, Allahus Samad. Semua apa saja, termasuk kita semuanya, makhluk itu adalah apa kata Allah. Jadi kita semuanya itu didasari keimanan, hidayah tetap pada hati, menyatakan bahwa hidup kita itu apa kata Allah. Sampai kita datang ke masjid itu sebetulnya Allah yang menetapkan. Karena apa? Hidup kita itu bukan kehendak kita. Hidup ini adalah iradahnya Allah, qudrahnya Allah. Jadi kita semuanya itu apa kata Allah hari ini, saat ini. Karena yang menghendaki kehidupan bukan kita, tapi yang menghendaki kita hidup sampai melaksanakan sholat di sini itu sebetulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan manusia seperti kita semuanya adalah manusia, lengkap dengan jasadnya dan rohaninya, ruhnya. Jadi jasmaniyah, rohaniah. Kita sebetulnya tidak bisa berbuat apa-apa, itu tidak bisa. Tapi karena Allah yang menghendakinya. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, keimanan. Kemudian Rasulullah menjelaskan juga, Allah itu lam yalid walam yulad, tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan Allah itu tidak ada satupun yang menyamai. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, misi Rasulullah liutamima makarimal akhlak, membimbing, menyempurnakan etika kita. Alhamdulillah kita semuanya orang yang
mengikuti etika yang disampaikan Rasulullah. Pertama, akhlak yang disampaikan Rasulullah pertama itu adalah beretika dan berakhlak kepada yang menciptakan. Kita beretika, berakhlak kepada Allah yang menciptakan. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, caranya bagaimana? Di antaranya beretika dan berakhlak kepada Allah. Yang pertama, Allah yang menciptakan ini, kita seperti hari ini melaksanakan sholat. Itu etika kita yang dibimbing oleh Rasulullah Muhammad untuk melaksanakan sholat. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, etika kita kepada Allah diarahkan, dibimbing dengan cara beribadah, menyembah Allah. Caranya ya seperti yang kita laksanakan ini. Bahkan pernah Rasulullah menyampaikan suatu saat akhir zaman itu orang ketika sholat tapi hakikatnya tidak sholat. Ketika dia beribadah abdi kepada Allah dengan sholat, nanti suatu saat akhir zaman orang itu melaksanakan sholat tapi hakikatnya tidak sholat. Diatur oleh Rasulullah begini peraturannya. Etika kita dengan Allah. Yang kedua, jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, etika kita kepada sesama manusia. Etika kita kepada sesama manusia disebutkan di Al-Quran. Rasulullah menjelaskan, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saling hormat menghormati, tolong menolong untuk menuju takwa pada Allah. Itu bimbingan Rasulullah. Begitu dalam bimbingan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak semudah yang sekarang. Sekarang kita dengarkan ceramah, dasarnya Al-Quran, enak. Tapi zaman Rasulullah sampai disakiti Rasulullah itu. Bahkan Rasulullah itu sampai dilempar batu, dilempar kotoran. Dalam rangka apa? Membimbing manusia beretika dan berakhlak. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, hidup kita semua itu iradah Allah. Peristiwa apapun yang menimpa diri kita itu hakikatnya iradah Allah. Bahkan di Al-Quran Allah menyatakan, diterangkan oleh Rasulullah Muhammad, laibun walahbun wazinatun watafahurum fil amwal wal aulad. Hidup kita itu main-main, seperti orang bermain. Laibun, malah kadang-kadang permainan itu tidak ada manfaat bagi dirinya. Tapi bagaimanapun kehidupan saat ini, permainan ini dicatat. Dalam surat Yasin Allah menyatakan, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum ila akhirih. Apa semua yang diperbuat oleh kita itu suatu ketika kita pergi ke barzah, wafat, meninggal dunia, itu dicatat kita semuanya, dicatat.
Dan catatan itu nanti diberikan pada waktu kita di barzah. Sampai Rasulullah juga menjelaskan, perjalanan kita hidup di dunia ini akan berlanjut. Nanti ada kehidupan akhirat. Akhir-akhir ini ada satu ajaran yang menyatakan bahwa akhirat itu tidak ada. Akhirat itu ada. Bahkan Allah menyatakan, dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad, walal akhiratu khairul laka minal ula. Hakikat nanti di akhirat itu lebih mulia, lebih enak, lebih baik, lebih nikmat daripada sekarang. Siapa itu yang mengalaminya? Adalah orang-orang yang ketika di dunia ini mengikuti bimbingan dan etika akhlak dari Rasulullah Muhammad SAW. Siapa? Insya Allah kita semuanya. Kita semuanya. Bahkan pernah bahwa akhirat itu ada. Rasulullah SAW berjalan melintas kuburan dengan beberapa sahabat. Di alam barzah, di alam kubur itu, saat itu Rasulullah diperdengarkan rintihan orang, merintih sakit. Kemudian sahabat ditanya, adakah kalian semua mendengar ada rintihan orang yang menangis, merintih kecil-kecil? Sahabat mengatakan iya. Kemudian Rasulullah menjelaskan, ini di barzah ini ada orang yang sedang disiksa kecil-kecil. Kemudian Rasulullah menyatakan, yuk kita doakan. Didoakan oleh Rasulullah dan diamini oleh para sahabat, mendoakan mudah-mudahan orang yang sedang disiksa di alam barzah itu diampuni oleh Allah. Kemudian Rasulullah mengambil sebatang kurma yang masih basah, kemudian ditancapkan di makam itu sebagai tetenger bahwa dulu ada peristiwa orang yang sedang disiksa di alam barzah. Melintas berikutnya, mendengar lagi ada orang yang merintih lebih kuat. Rasulullah kemudian juga mendoakan kepada orang yang di barzah itu, berhentilah itu. Kemudian sahabat ada yang tanya, mengapa wahai Rasul, kok sampai ada orang yang menangis di dalam kubur, di dalam barzah itu? Rasulullah menjawab, dia dulu ketika hidup di dunia orangnya muslim, cuma tidak memperhatikan toharoh, cara bersuci, tidak memperhatikan itu, menganggap sepele, dianggap sepele toharoh bersuci itu. Maka mesti aja oleh malaikat disiksa kecil-kecil. Berikutnya yang merintih keras. Mengapa? Kata Nabi, dia itu ketika hidup di dunia rajin sholat. Seperti kita semuanya rajin sholat.
mengikuti bimbingan etika akhlak dari Rasul, tapi masih disiksa juga. Karena apa? Karena dia ketika bergaul sesama manusia, dia selalu rasan-rasan, selalu omong dan sebagainya, menyakiti dengan satu dengan yang lain, tidak rukun dan sebagainya. Jamaah yang dirahmati Allah, dengan kita memperingati Maulid ini berarti memperingati etika bimbingan Rasulullah. Kemudian singkat akhir bahwa nanti dalam kehidupan akhirat itu ada apa? Kehidupan di sana, surga dan neraka. Orang-orang seperti kita semuanya insya Allah ahli surga. Insya Allah ahli surga. Karena apa? Dosa-dosa kita diampuninya dan kita semuanya itu bertobat, beristighfar. Sampai Rasulullah menjelaskan, jangan lupa sehabis sholat berzikir mendekatkan diri pada Allah, membaca tasbih subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, genap 100, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Begitu sangat maha pengampun Allah itu. Kita mendekatkan diri habis sholat berzikir 33, subhanallah, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, genap 100, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dosanya diampuni oleh Allah. Kemudian dalam kehidupan akhirat nanti ada seleksi. Kita nanti akan diseleksi. Kemudian juga buku itu yang dicatat itu, catatan bukunya itu diberikan, kita diseleksi. Kata orang menyebut dengan istilah nanti dihisab. Ditimbang amalnya. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Satu ketika amal ditimbang, kemudian amal yang lebih baik, amal yang sholihat, yang sholih ditimbang itu berat, maka dia akan ditempatkan keridhaan Allah, apa? Surga. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Dalam seleksi itu timbangan amal yang tidak baik lebih berat malahan. Amal baiknya ndak. Tempatnya adalah hawiyah, api yang membara, neraka hawiyah. Nah, kita bisa mengambil kesimpulan. Kenapa saya dulu di dunia tidak bertaubat? Kenapa ketika di dunia saya dulu tidak memohon ampun pada Allah? Padahal Allah sangat maha pengampun. Dan bahkan Rasulullah menjelaskan saat itu manusia akan berada di padang mahsyar, tempat yang luas. Satu demi satu dipanggil untuk melintas apa? Jalan
melintas jalan. Ada yang menyebut, yang di Al-Quran itu disebutkan Siratal Mustaqim, jalan atau jembatan yang lurus kecil. Kita semuanya akan melintasi itu. Orang-orang yang jelas seperti kita semuanya, insya Allah selamat melintasi itu karena ampunan Allah. Ini iradah Allah, semuanya iradah Allah. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, mari bersama kita renung, kita hayati, itu akan terjadi. Bahkan ketika berada di mahsyar, waktu itu ada orang yang memperoleh pertolongan dari Allah, syafaat namanya. Orang memperoleh syafaat dari Allah, sepele apa syafaat dari Allah? Sebab apa? Baca Al-Quran. Saat di dunia senang dia baca Al-Quran, walaupun menyisihkan waktu 10 menit, dapat 2 lembar, 3 lembar, itu nanti yang akan memberi syafaat pada kita. Yang hari itu tidak ada orang bisa memperoleh syafaat kecuali atas izin Allah. Ada ketika kita hidup ini mohon pada Allah, wa adkhilnal jannata bi syafaati bi rahmatika ya Allah. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, jangan sampai kita saat hidup di dunia ini atas iradah dan kudrahnya tidak beretika, berakhlak pada Allah. Bahkan diciptakan oleh Allah setan, jin hidup di dunia ini menguji kita. Kita diuji dengan contoh aja yang paling kecil, hati mengakui ataupun tidak. Pikiran cerdas akan menerima. Dalam kesempatan kita sholat berjamaah, dalam kesempatan kita berjumatan, kadang-kadang hati ini rasanya, pikir ini rasanya tidak tenang. Pinter setan itu mengintrik, menggoda manusia. Bahkan sampai disebutkan oleh Allah, ingat, setan itu adalah kadang membisikkan kepada manusia, berada di dalam dada manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, kita tahu waspada. Oh iya, pinter setan. Kadang Jumatan nikmat, tertidur. Kadang bersama kita menikmati apapun, saat beribadah itu digoda oleh setan. Terakhir, jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, bersama kadang-kadang hati yang saya sampaikan ini menyatakan cik suwene khutbah itu. Padahal tadi sudah disampaikan oleh Bilal, ansitu wasma'u fa'ati'u rahimakumullah. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, pernah Rasulullah menyampaikan, selamat engkau ketika dari mahsyar diuji melintas Siratal Mustaqim apabila pernah berkorban. Maka dalam seumur hidup, kalau belum pernah berkorban, ayo, ini mumpung masih ada waktu panjang nanti pada waktu Idul Adha, 1 ekor kambing, 1 jiwa.
nilai pahalanya ketika melintas Shiratal Mustaqim kalbarqi, bagaikan kilat. Nah, kehidupan terakhir jumpa dengan malaikat Ridwan. Assalamualaikum ya ahlal jannah. Selamat bagi engkau penghuni surga. Sebaliknya orang yang tidak mengikuti etika akhlak Rasulullah Muhammad, ketika melintas terseok-seok jatuh ke neraka 70 tahun lamanya dari jembatan ke neraka. Malaikat Malik dengan mengucapkan assalamu alaika ya ahlan nar, celaka bagi kamu penghuni neraka, ini tempatnya. Saya yakin insya Allah kita semuanya hidayah pada hati kita masing-masing, dan entah kapan kita barzah. Ke barzah tidak ada tahu, bisa nanti sore, bisa besok, bisa entah berapa tahun ke depan. Mumpung kita belum ke barzah, monggo kita jaga etika akhlak Rasulullah, hablum minallah, beribadah. Dan wasabbit aqdamana, tetapkan ya Allah hati hidayah ini. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, utamanya pula pertama kita masuk di akhirat itu di barzah, di kuburan. Di sana ada nikmat, di sana ada siksa. Terus diberi pelajaran oleh Rasulullah dalam sholat, doanya Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannama wa min fitnatil mahya wal mamati. Allah, kami mohon, saya mohon kepada Engkau ya Allah, selamatkan kami dari siksa barzah, siksa kubur. Insya Allah kita yang melaksanakan sholat mengikuti etika yang disampaikan Rasulullah selamat. Berkumpul kita di masjid, rumah milik Allah dalam rangka beribadah. Di sini kita semua nanti akan ketemu berlanjut, bisa di alam barzah duluan ketemunya, bisa juga nanti akan ketemu kumpul di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya sampaikan dalam rangka apa? Kesiapan mental. Sekarang itu banyak sedikit-sedikit orang wafat, sakit pagi sore wafat, sakit sore pagi wafat, atau sebelum itu didahului dengan sakit duluan. Makanya bersama kita ingat Maulid Nabi itu mengajarkan pada kita etika dan akhlak. Apa akhlaknya Rasulullah? Al-Quranul Karim. Sekali lagi harapan dan mudah-mudahan ketemu kita di tempat ini akan kumpul berlanjut, ketemu nanti di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa kita hanya itu. Dan kita di dunia tidak lama, barang sesaat saja. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina
Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadanil mukhtar wa ala alihil adhar wa ashabihil akhyar wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wantahu amma nahakum anhu la'allakum tuflihun. Wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi wa lam yazal qailan aliman innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatul muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna minhu ma jahilna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal kulla ibadatina waghfir lana dzunubana wa adkhilnal jannata bi syafaati qiraatil Qur'an wa adkhilnal jannata bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.